Halo semua, bagaimana kabar kalian? Langsung saja kita lanjutkan video alur cerita manhwa yang berjudul Tales Demon and God. Melanjutkan cerita sebelumnya, di mana Nili akan memasuki kolam mata air hitam untuk berlatih. Setelah melepaskan pakaian, Nili pun masuk ke dalam kolam. Nili berenang ke bawah, kemudian muncul lagi ke permukaan. Dia merasakan kalau ada energi murni yang sangat kuat. Kemudian, air tersebut mulai merebus kulit Nili. Dia merasakan kalau kekuatan hukum ini persis seperti kekuatan jiwa, kemudian menyerapnya. Kekuatan tersebut memasuki tubuh Nili, terkumpul pada dahinya. Setelah Nili mengaktifkan alam jiwanya, perasaan terbakar yang dialami Nili berkurang. Nili juga bisa menyerap lebih banyak kekuatan. Kekuatan jiwa mulai berkumpul menyelimuti tubuh Nili. Dewi Yuyan terus memantau pelatihan Nili. Beberapa saat kemudian, Dewi Yuyan pun bergumam. Dewi Yuyan yang sebagai seorang dewa bisa membaca pikiran orang. Akan tetapi, dia tidak bisa membaca pikiran Nili. Dia berpikir apakah orang ini adalah orang yang dipilih oleh roh dewa ruang dan waktu beberapa puluh ribu tahun yang lalu. Ketika mereka membantu melindungi percikan dewaku di sini, Nili adalah satu-satunya manusia yang ditemui oleh Dewi Yuyan. Kekuatan hukum mata air hitam ini sangat kuat. Manusia biasa tidak akan bisa bertahan dalam waktu yang lama. Nili juga bisa mematahkan penghalang dan berjalan-jalan dengan bebas. Dia pasti bukan orang biasa. Berpindah ke dalam alam jiwanya Nili, kecepatan penyerapan kekuatan hukum tidak terduga. Kekuatan hukum itu diserap oleh tanaman jalar yang ada di dalam jiwanya Nili. Dia mengerang, dan tumbuhan di dalam tubuh Nili mulai tumbuh dan berkembang. Semakin banyak Nili menyerap kekuatan hukum, Nili semakin merasakan kehampaan dalam alam jiwanya. Jiwanya serasa menjadi sebuah lubang hitam yang bisa menyerap banyak kekuatan hukum. Nili pun terus menyerap kekuatan. Lagi dan lagi. Beberapa saat kemudian, Nili berhasil menerobos ke peringkat emas bintang 4. Roh iblis panda juga meraung. Dewi Yuyan yang melihat hal tersebut tersentak. Dia melihat Nili yang berperingkat emas, seharusnya alam jiwanya sangat terbatas. Tapi semua kekuatan di dalam mata air hitam ini hampir terkuras olehnya. Nili bisa menyerap banyak kekuatan hukum, yang bahkan spiritual iblis peringkat emas hitam atau legenda bahkan bisa meledak kalau menyerap kekuatan sebanyak itu. Nili pun terus menyerap kekuatan hukum. Setelah itu, Nili masuk ke dalam air. Dewi Yuyan yang melihat hal tersebut mencoba menghentikannya dan menyuruh kembali ke permukaan. Akan tetapi, Nili menutup semua panca inderanya. Semakin dalam Nili menyelam, semakin murni kekuatan yang dia rasakan. Nili pun menyelam semakin dalam. Dalam alam jiwanya, tumbuhan merambat itu semakin berkembang. Di dalam air, Nili melihat sesuatu yang bersinar. Jalar di dalam alam jiwanya Nili terus-menerus menyerap kekuatan hukum. Pertumbuhannya membuat alam jiwa Nili semakin kuat, dan sekarang Nili berhasil mencapai peringkat emas bintang 5. Merasakan hal tersebut, Nili pun tersenyum. Nili yang melihat sesuatu yang bercahaya berpikir, kalau di sana pasti ada harta karun. Nili mencoba mendekatinya. Makin dekat, Nili merasa semakin panas. Dia berhenti kemudian mencoba mengamati apa yang membuat air di sana mendidih. Nili pun merasakan kekuatan api yang sangat kuat. Nili melindungi matanya dengan kekuatan hukum. Akhirnya, dia bisa melihat sebuah bola yang mengeluarkan cahaya. Nili pun mencoba mendekati bola tersebut. Dia melihat sesosok di dalam bola tersebut. Dia menyadari kalau bola itu adalah percikan dewa dari roh Dewi Yuyan. Tubuh kecil tersebut kemungkinan raga yang dibentuk kembali oleh percikan dewa. Nili merasakan kalau percikan dewa ini bisa menggunakan kekuatan hukum untuk membentuk raganya. Di kehidupan sebelumnya, Nili menggunakan kekuatan langit untuk membentuk raganya dari kekuatan eksternal. Nili mencoba menyentuh bola tersebut dan merasakan panas. Kekuatan hukum yang ada di dalamnya begitu kuat, yang membuat tubuh Nili hampir melepuh. Beberapa saat kemudian, jalar di dalam tubuh Nili menyerap semua energi panas. Sekarang, Nili tidak merasakan panas lagi. Dia mencoba menganalisa raga dari roh dewa. Untuk membantu pelatihannya, Nili mencoba menyentuh raga dari Dewi Yuyan. Dengan sedikit ragu-ragu, Nili mencoba menyentuhnya. Dewi Yuyan bertanya, apa yang mau dilakukan oleh Nili? Aura dewanya tidak berpengaruh terhadap Nili. Dia dengan mudah dapat mendekati percikan dewaku. Kalau dia sampai melakukan sesuatu pada tubuhku, atau memakan percikan dewaku, aku pasti akan dalam bahaya. Nili mencoba melihat struktur percikan dewa. Dia memasukkan tangannya ke dalam bola cahaya. Akhirnya dia berhasil menembusnya dan mencoba menyentuh tubuh Dewi Yuyan. Dewi Yuyan bergumam, kalau Nili tidak sopan. Beraninya dia menyentuh tubuhku. Nili pun menyentuhnya. Nili merasakan kalau tubuh itu tidak ada bedanya dengan tubuh manusia biasa. Nili yang menyentuh tubuh Dewi Yuyan membuat roh Dewi Yuyan bergetar. Dewi Yuyan yang merasakan hal tersebut mengatakan, tingkat kekuatan ini bahkan lebih besar daripada kekuatan hukum. Apakah mungkin dia keturunan para pencipta? Dewi Yuyan berharap kalau Nili tidak melakukan hal yang aneh-aneh.
Beberapa saat kemudian, Nili pun memahami sesuatu. Dia mengatakan, pantas saja tidak ada orang yang melatih kekuatan hukum pada tingkat itu. Meskipun bisa mencapai peringkat takdir langit menggunakan kekuatan hukum, tapi tingkatannya hanya berada di tingkat rendah. Jika mereka mau meraih tingkatan yang lebih tinggi lagi, maka mereka tidak bisa bergantung pada kekuatan hukum saja. Nili merenung, mencoba menggabungkan latihannya dengan kekuatan langit. Meskipun kekuatan hukum bisa dilatih ke tingkat yang lebih tinggi daripada kekuatan jiwa, tapi Nili harus menunggu hingga mencapai peringkat legenda untuk melatih kekuatan langit. Saat ini Nili mencoba merubah semua kekuatan jiwanya ke dalam kekuatan hukum. Melihat hal itu, Dewi Wuyan terkejut karena Nili mau berkultivasi lagi. Beberapa saat kemudian, Nili muncul ke permukaan air, kemudian berenang ke tepi mata air. Dia mengenakan pakaian. Nili pun melihat ke arah Dewi Wuyan, kemudian menanyakan, kenapa wajah Dewi Wuyan cemberut, kemudian menceritakan pengalamannya di dalam air. Dia mengatakan, kemungkinan Nili bisa membantu membentuk tubuh Dewi Wuyan. Mendengar hal itu, Dewi Wuyan meragukannya dan menyuruh Nili melanjutkan latihannya. Nili pun melanjutkan latihannya. Dewi Wuyan mengatakan, kalau Nili sudah lama berendam di dalam mata air hitam, tubuhnya sudah menjadi kuat. Menurut perhitungan Dewi Wuyan, tidak sampai 3 bulan kekuatan tubuhnya sudah mencapai peringkat legenda. Dewi Wuyan mengatakan, sekarang Nili sudah merasakan kekuatan hukum dan menyuruh melanjutkan latihannya. Karena mereka tidak tahu kekuatan hukum apa yang cocok untuk Nili, Dewi Wuyan menyuruh Nili merasakan hukum cahaya. Nili pun bersiap mencobanya. Pertama, Dewi Wuyan menyuruh Nili mengosongkan pikiran, menghilangkan semua pikiran yang ada. Kekuatan hukum ada di dalam semua objek antar langit dan bumi. Keberadaan mereka sangat mendalam. Nili harus berkonsentrasi untuk merasakannya. Nili harus membayangkan dirinya diselimuti kegelapan. Di dalam kegelapan yang tak berujung, ada setitik cahaya, dan cahaya itu memberikan sedikit kehangatan. Dewi Wuyan mengatakan, kalau merasakan kekuatan hukum merupakan proses yang sangat sulit. Kau perlu waktu puluhan tahun untuk mengosongkan diri. Dewi Wuyan pun mengingat proses pelatihan yang sudah ia lalui. Dengan melakukan hal itu, kekuatan hukum akan merasakan ketulusan hatimu untuk bisa menerimamu. Dewi Wuyan meragukan Nili. Apakah dia bisa merasakan jejak hukum dalam waktu 1 bulan? Nili pun terus berkonsentrasi. Kemudian Nili berpindah ke dalam pikirannya. Di dalam kegelapan, dia melihat setitik cahaya. Terasa hangat, lama-kelamaan makin panas. Nili pun terkejut, dan dia terbangun, berteriak kepanasan, kemudian melompat ke dalam mata air hitam. Uap panas pun muncul setelah Nili masuk ke dalam air. Kemudian dia muncul ke permukaan. Dewi Wuyan pun termenung melihat hal itu. Nili pun berkata, apakah Dewi Wuyan salah mengajarinya? Dewi Wuyan menjawab, kalau dia tidak mungkin salah. Nili menanyakan, kalau Nili sudah mengikuti instruksi yang diberikan. Tapi yang Nili rasakan bukan cahaya yang redup, melainkan cahaya yang terang seperti matahari. Bahkan matanya hampir buta. Waktu Nili merasakan kehangatannya, yang ada tubuhnya terasa seperti terbakar. Ternyata, melatih kekuatan hukum itu terlalu berbahaya. Tapi dengan itu Nili pun mengerti sesuatu. Dewi Wuyan bergumam, manusia membutuhkan puluhan ribu tahun untuk bisa merasakan sedikit kekuatan hukum. Tapi dalam waktu singkat, dia tidak hanya bisa merasakan kekuatan cahaya, tapi juga bisa merasakan hingga seperti matahari. Dewi Wuyan pernah mendengar, kalau saat kultivasi Dewa Cahaya mencapai puncaknya, dia baru bisa menggunakan cahaya sekuat matahari. Nili pun mengerti sesuatu, kalau dunia ini diciptakan oleh hukum-hukum ini. Kekuatan jiwa manusia didasarkan pada hukum untuk berkultivasi. Jika Nili terus berlatih menggunakan mata air hitam yang mengandung kekuatan hukum, mungkin bisa memahami rahasia kekuatan hukum. Nili kembali berkultivasi. Di dalam kultivasinya, Nili melihat cahaya seperti matahari dan mencoba menyentuhnya. Setelah menyentuhnya, Nili mendapat pemahaman lagi. Dia melihat di telapak tangannya muncul tato yang merupakan sumber kekuatan hukum. Ternyata hukum diciptakan secara alami. Beberapa makhluk yang paling kuat menulis seluruh dunia ini dengan enkripsi misterius. Dari sanalah mereka menciptakan hukum. Jadi dunia ini akan mampu mempertahankan dirinya. Hukum-hukum ini seperti rantai yang membatasi dunia. Itu sebabnya, untuk mencapai peringkat legenda, seseorang harus berlatih kekuatan hukum. Untungnya, Nili bisa mempelajari metode kultivasi dari buku Roh Iblis Panah. Jadi, dia bisa mematahkan pembatas dunia ini dan masuk ke dalam dunia yang lain. Nili melatih kekuatan dari dunia lain, yang tingkatannya lebih tinggi dibandingkan kekuatan hukum. Oleh karena itu, sekarang Nili bisa dengan mudah memahami struktur kekuatan hukum. Dewi Wuyan terkejut. Nili bisa menulis enkripsi hukum cahaya dalam waktu yang singkat. Nili mengatakan kalau kekuatan ini benar-benar menarik. Ternyata, aslinya cuma sebuah bola enkripsi. Seseorang yang menulis dunia ini, dengan semua pola-pola, mungkin lebih kuat dibandingkan Nili di kehidupan sebelumnya. Nili mengatakan, di mana ada cahaya, di situ ada kegelapan. Karena, kedua pola ini saling bertolak belakang.
Seharusnya, untuk menguasai hukum kegelapan tidak akan sulit. Cahaya muncul dari Nili, yang membuat Dewi Yuyan terkejut, yang mengatakan mustahil. Tangan kanan Nili berisikan kekuatan hukum cahaya, sedangkan tangan kirinya berisikan hukum kegelapan. Nili bergumam, sebenarnya, apa tujuan dibalik diciptakan hukum-hukum ini? Melatih kekuatan hukum memang tidak dapat membuat seseorang mencapai peringkat takdir langit. Tapi sebetulnya, kekuatan ini akan menyegel dunia ini. Meski seorang kultivator mencapai puncak peringkat legenda, namun, karena batasan kekuatan hukum, mereka tidak akan dapat mematahkan pembatas dari dunia ini untuk masuk ke dunia lain. Melihat kekuatan hukum cahaya dan kegelapan pada Nili, Dewi Yuyan bergumam, belum ada orang yang dapat menguasai dua hukum, seperti ini di dalam sejarah. Ditambah lagi, dari saat dia mulai belajar, merasakan hingga menguasai hukum, dia hanya membutuhkan waktu beberapa jam saja. Sebenarnya siapa orang ini? Nili yang melihat Dewi Yuyan kebingungan, menanyakan keadaan Dewi Yuyan. Karena tidak ada apa-apa, Nili pun melanjutkan latihannya. Berpindah ke dataran takdir langit. Xiu Kuang menanyakan, kenapa hanya orang-orang ini saja yang keluar dari mata air hitam? Kepala desa mengatakan, kalau Raja Kota Glory tahu tuan muda itu mati, bagaimana nasib mereka? Orang-orang itu pun meyakinkan kepala desa, kalau Nili pasti selamat, dan menjelaskan secara detail tentang kejadian yang mereka alami. Kemudian, kepala desa berharap kalau Nili baik-baik saja. Kembali ke mata air hitam, 20 hari telah berlalu. Nili pun terus berlatih. Tubuh Nili sudah mencapai peringkat emas hitam. Dia membuka matanya dan bergumam. Kalau terus melanjutkan latihan, mungkin dia bisa mencapai peringkat legenda. Semakin kuat tubuhnya, semakin kuat pukulan yang bisa Nili terima. Dewi Yuyan pun menggelengkan kepalanya, kemudian bergumam. Belum ada sebulan, pemahaman hukumnya lebih dalam dibandingkan denganku. Dewi Yuyan pun mempercayainya. Kemudian berkata, soal pembentukan tubuh Dewi Yuyan, apakah Nili bisa membantunya? Nili pun menjawab. Akhirnya Dewi Yuyan mempercayainya. Kemudian menjelaskan kalau kekuatan hukum sebenarnya merupakan sebuah pola enkripsi. Menguasai hukum sama saja memahami pola enkripsi. Percikan dewamu yang hancur sama dengan susunan pola enkripsi yang rusak. Jika Nili membangun kembali susunan enkripsinya, percikan dewanya akan tumbuh lebih kuat secara perlahan-lahan. Dewi Yuyan dapat menyerap kekuatan api dari langit dan bumi. Dewi Yuyan sedikit kebingungan. Nili mencoba meyakinkan kembali. Kemudian, Dewi Yuyan mengatakan, jadi, Nili perlu menulis pola enkripsi pada tubuhnya. Nili mengatakan, meskipun secara alami, Dewi Yuyan bisa menyerap kekuatan hukum, akan tetapi jangkauan penyerapannya akan terbatas. Kalau Dewi Yuyan terus berada di sini, saat kekuatan hukum itu habis, maka pembentukan tubuh dewamu akan kembali melambat. Tapi kalau Dewi Yuyan menjelajah keluar dunia, tubuh dewanya lebih cepat pulih. Dewi Yuyan masih khawatir kalau dia meninggalkan sumber mata air hitam, hewan iblis peringkat legenda yang bersembunyi akan mengetahuinya. Dia tidak punya kekuatan untuk menghadapinya. Meskipun jiwanya telah kembali ke tubuhnya, tingkatannya hanya sebatas peringkat legenda. Nili pun memiliki solusi dari masalah tersebut. Karena Nili sekarang menguasai kekuatan hukum, Nili bisa memasang pola enkripsi untuk meniru keberadaan Dewi Yuyan. Nili akan menyembunyikan keberadaannya lalu pergi. Akan tetapi, Nili perlu melihat sesuatu di dalam tubuh Dewi Yuyan. Dewi Yuyan pun menyetujuinya. Karena masalah ini menyangkut kelangsungan hidup manusia, Dewi Yuyan tidak akan takut pada penderitaan. Mendengar hal itu, Nili pun mulai menyelam ke dalam mata air hitam. Nili terus menyelam dan sampai pada tubuh Dewi Yuyan. Nili melihat lapisan bola, kemudian mengamatinya. Dia melihat tubuh Dewi Yuyan dan membantu memperbaiki susunan enkripsinya. Roh Dewi Yuyan berteriak, merasakan tubuhnya diperbaiki. Proses perbaikan pola enkripsi pun berlangsung. Tubuh Dewi Yuyan pun menggeliat-geliat, membuat Nili tidak fokus. Beberapa saat kemudian, pola enkripsi pertama selesai diperbaiki. Lanjut ke pola enkripsi kedua. Berpindah ke tempat lain, terlihat meteor jatuh. Meteor itu melesat dan melewati atmosfer. Melesat ke daerah yang banyak pepohonan, dan akhirnya jatuh di sana, membuat lubang besar dan membakar area sekitarnya. Beberapa saat, ada pasangan suami istri yang datang ke tempat meteor itu jatuh. Mereka terkejut melihat di dalam lubang tersebut terdapat seorang bayi. Pasangan itu mengadopsi bayi tersebut dan memberikan nama Yuyan. Bagaimana kelanjutan ceritanya? Jadi kita akan lanjutkan pada video selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.